Haleluya. Sama-sama semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Yeah. Oh yeah. Hey, hey. Bapakku, Bapakku yang ada di surga, kuduslah namamu. Bapakku ada di surga, kuduslah namamu. Bapakku ada di surga, kuduslah namamu. Bapakku yang ada di surga, kuduslah namamu. Engkau besar dan layak dipuji. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Oh, oh, oh. Yeah, Jesus, we worship you. Na na na. Bapakku yang ada di surga, kuduslah namamu. Bapakku yang ada di surga, kuduslah namamu. Engkau besar dan layak dipuji. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, memuji Tuhan. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan semuanya. Yeah. Haleluya. Hey. Kerajaanmu datanglah, datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di surga, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, Memuji Tuhan. biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Oh, oh, oh. Hallelujah. We praise you, Lord. Jesus. Worship. Hallelujah, Jesus. Kami puji Engkau, You are my Tuhan. Father. You are my Father. You are my Father. You are my Father. We worship you. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus untuk kita mengingat semua pengorbanan Tuhan kita dan juga bagaimana Dia menyelamatkan kehidupan setiap kita. Mari kita datang dengan hati yang bersyukur
dan hati yang memuliakan Tuhan. Nah, kalau ada dosa yang kita simpan pada orang lain atau yang kita simpan dalam diri kita, mari kita tanggalkan, mari kita datang minta ampun kepada Tuhan. Dan saya mengajak mari kita siapkan roti dan juga anggur di rumah kita masing-masing. Kalaupun tidak ada anggur, Bapak Ibu Saudara bisa ganti dengan teh. Dan saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, sehati kami berdoa waktu kami melakukan perjamuan kudus ini. Kami melakukannya dengan takut akan Tuhan. Kuduskanlah hati kami dan pikiran kami. Kalau ada dosa yang masih kami simpan, ampunilah kami ya Tuhan. Kalau kami masih ingat setiap kesalahan orang lain, biarlah kami mengampuni mereka, supaya kami layak menerima perjamuan ini. Di dalam nama Yesus, amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, Lord. Like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, thank you Jesus, but now I see. Hey, amazing, how sweet the sound that saved a wretch like me. Thank you, Jesus. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Yeah. Was blind, but now I see. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 11 ayat 24-25, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dia sudah memberikan tubuhnya bagi setiap kita sebagai penebusan
yang harusnya kita binasa, tetapi kita menjadi punya hidup dan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu karena kasih-Nya bagi setiap kita. Dan biarlah sewaktu kita memakan roti ini, kita disadarkan bahwa semua iman kita, percaya kita dalam segala keadaan, itu semua karena pekerjaan Kristus yang pasti akan membawa kelepasan bagi setiap kita, membawa kemenangan bagi setiap kita. Jadi apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, percayalah Dia sudah menyelesaikan di kayu salib, dan Dia pasti akan memelihara dan memenuhi setiap kebutuhan kita. Ada amin. Mari kita makan roti di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan, darahmu sudah tercurah di kayu salib, adalah tanda perjanjian bagi kami, bahwa kami adalah milik Kristus. Setiap kami Tuhan dikasihi oleh Engkau Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan biarlah pada waktu kami meminum anggur ini, kami terus hidup menyenangkan Tuhan, dan hidup melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu kami boleh Tuhan melakukan amanat agung-Mu senantiasa dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita meminumnya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada saudara sedang menonton bersama-sama dengan kami, ada suami istri atau ada bersaudara, mari kita saling mendoakan sebentar. Kita pakai waktu 30 detik. Kita saling melepaskan pengampunan, kita saling melepaskan berkat bagi pasangan kita, bagi orang tua kita, dan juga bagi saudara-saudara kita. Jesus. Haleluya Lord, haleluya Jesus. Mari kita sekali lagi kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Harusnya kami binasa, tapi kami boleh diselamatkan. Semua karena pengorbanan-Mu oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang Kau rela menjadi korban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami terus dekat dengan Tuhan. Karena Engkaulah gembala kami, Engkaulah Tuhan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Kau senantiasa menuntun hidup kami, memelihara hidup kami Tuhan. Kami tahu dalam keadaan sulit sekalipun, Engkau sedang ada bersama-sama dengan kami. Dan pasti ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Biarlah kami mendengar waktu Engkau berbicara, waktu Engkau memberikan jalan keluar, kami mendengar suara Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata amin. Hai semuanya, apa kabar? Kabarnya baik-baik, pastilah ya, sehat-sehat semua. Pasti kabarnya seger-seger semua. Pasti semua pada sukacita semua. Percaya pasti kalian yang lagi nonton atau lagi dengerin ini, pasti kalian kabarnya sehat-sehat. Nah coba dong kalian kayak ekspresinya itu kayak mbak-mbak yang ada di layar ini.
Aduh, seandainya aku boleh ya. Seandainya aku bisa nunjukin ekspresi ini. Duh, gemes banget gak sih? Kalian tuh harus coba sapa di kanan kiri kalian. Kalau kalian ada teman kanan kiri kalian, atau kalian bisa ke berkaca sendiri dengan kalian mukanya kayak gitu. 1, 2, 3. Oke, aku cuma pengen bilang welcome, selamat datang to ENZ. Jadi hari ini kembali lagi bersama saya Herlina, cantik Herlina, Herna paling cantiknya juga Herlina, yang akan sharing di ENZ, yang akan menemani Anda selama yang aku mau. Yoms, seharusnya kan di mana-mana selama yang kalian mau ya, tapi ini selama yang aku mau. So, aku bakal sharing dengan judul Bersukacita di dalam kesengsaraan. Waduh, berat bos judulnya. Jadi, tenang, kita bakal ngerti bareng-bareng. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Let's pray ya. Silakan lipat tangan dan tutup mata kalian. Oke, tutup mata. Ingat tutup mata. Oke. Lord Jesus, thank you for today. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Sampai saat ini kami masih bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami akan memulai, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk Tuhan ada di manapun kami berada dan memberikan kami pengertian secara pribadi Tuhan. Berkati Herlina, apa yang akan Herna sharing Tuhan itu bisa dimengerti oleh setiap dari kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami juga roh kefokusan Tuhan untuk kami gak ngantuk sehingga kami bisa mendapatkan rema kami secara pribadi, dan berkati kami Tuhan, berkati firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amen. Oke. Dibuka matanya, dibuka dulu matanya, jangan masih merem. Oke, good. Nah, kan judulnya ini tentang bersukacita di dalam kesengsaraan. Nah, kalian bisa lihat nih ya guys, di slide ini kalian bisa lihat nih ceweknya. Dia tetap happy even dia sedih. Kayak dia tetap tapi habis itu kayak ya ampun guys, aku gak kuat gitu. Berat ya, itu rasanya berat banget. Jadi sekarang aku mau nanya deh sama kalian. Jadi ini ada pertanyaan penting yang harus kalian jawab. Pertanyaannya adalah, siapa di sini pernah di dalam posisi yang lagi struggle banget, yang bener-bener kalian tuh posisi yang kayak banget. Terus habis itu kalian kayak bener-bener posisinya tuh yang nggak enak gitu deh pokoknya. Kayak posisinya kayak lagi struggle aja gitu loh, ngerti kan? Nah coba deh angkat tangannya, siapa? Coba ngaku bahwa itu saya. Oke. Habis itu kalian dengan kondisi kayak gitu tapi memutuskan untuk tetap senyum. Duh, berat banget gak sih tuh? Tetap senyum, kayak kalian ketemu orang kalian senyum kayak padahal dalam hati tuh kayak aduh, kamu gak tahu sebenarnya aku di dalam tuh lagi kenapa gitu. Tapi kalian ketemu parents kalian tetap senyum. Mungkin kalian lagi ada masalah di sekolah atau mungkin temenan atau apa gitu kan. Pasti aja ya ada masalah gitu kan. Tapi kalian berusaha untuk tetap senyum. Nah, siapa tuh? Coba angkat tangannya lagi. Nih, pasti kita semua pernah di posisi itu. Aku juga, karena aku juga pernah merasakan ya guys. Coba deh bilang sama diri sendiri, it's okay. Coba 1, 2, 3, it's okay. Oke, di sini aku bakal sharing ada 2 poin. Dan di 2 poin ini itu sharingnya mengenai harus seperti apa sih kita untuk tetap happy dalam keadaan apapun. Oke, poin yang pertama yaitu strong. Coba sama-sama katakan strong. Nah, kalian bisa lihat kan tuh SpongeBob, dia strong banget. Dia bener-bener kayak keker banget gitu kan. Nah, sebelum itu mari kita baca bareng-bareng di satu firman, dan kalian harus bacanya yang keras. Nah, aku keras banget ya suaranya ya. Kalau bisa sampai tetangga kalian dengar. Nggak deng, bercanda. Tapi kalau denger juga nggak apa-apa. Kita baca, yang penting kuping kita denger ya guys. Oke, mari kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekali lagi deh. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 4.
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi dari ayat ini aku highlight di tulisan tahan uji. Nah, kenapa sih tahan uji? Emang artinya gimana sih tahan uji? Jadi tahan uji itu seperti segala sesuatu yang sudah teruji baik dari ketahanannya, kemampuannya, kuat atau enggak. Intinya dia tuh udah diuji nih, udah diuji. Kuat enggak ya? Kalau tahan uji itu namanya juga tahan uji, ya enggak sih? Tahan berarti kita bertahan dalam ujian, bertahan dalam cobaan. Contohnya tuh kayak misalnya ada mobil yang emang mau dipasarkan atau dipublish, itu dia pasti harus dicoba dulu ketahanannya. Bisa gak sih mobil ini, layak gak sih mobil ini untuk kita pasarin, atau untuk langsung kita jual belikan, atau jangan-jangan ternyata pas udah gak ada namanya dicoba gitu, ternyata mobil ini gak tahan uji, dan ternyata mobil ini masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, sama dengan halnya hidup kita. Iya. Oke, jadi sama halnya dengan hidup kita. Waktu kita hidup di dunia ini, pasti akan ada banyak banget cobaan ya guys. Akan ada banyak banget angin sana, angin sini, bikin kita baper atau enggak, atau buat kita tuh ngerasa kuat atau enggak. Kayak judulnya strong. Kayak poinnya strong. Nah, sama juga dengan hidup kita. Kita tuh dicoba juga. Kita nih bertahan gak sih kalau misalnya ada ujian? Kita nih bertahan gak sih kalau misalnya ada cobaan, ada badai, ada temen yang gak suka sama kita, terus kita nih langsung baper atau enggak? Atau mungkin ada yang ngomongin kita langsung baper atau enggak? Atau kita memutuskan untuk yaudah aku bertahan, aku tahu mana yang benar dan aku tahu mana yang tidak benar. Asik. Oke, gimana sih caranya kak? Pasti kalian pada mikir ya, gimana emangnya cara kak untuk kita bisa tahan uji kayak gitu sih? Yang pasti pertama kita tuh doa. Setiap hari kita doa 3 kali sehari. Enggak sih ya, 3 kali sehari juga. Kita selalu berdoa, pagi, makan, bahkan sebelum tidur kita selalu berdoa. Terus yang kedua, kita punya firman Tuhan. Yang pasti itu ya, firman Tuhan tuh wajib banget kita punya, karena firman Tuhan itu yang buat kita tuh selalu tahan uji. Dan yang terakhir, pastinya kita mau untuk hidup dimuridkan. Kenapa? Karena waktu kita dimuridkan, kita pastinya akan ada kakak rohani yang selalu mentor, yang selalu membimbing kita, yang selalu ngebuat kita untuk kita bisa mengingatkan kita kembali untuk kalau kita ada salah kita diingatkan, kita selalu dikuatin, kita selalu disupport secara physically, kayak gitu. Oke, next, thank you. Next, poin kedua atau poin terakhir dari sharing aku hari ini yaitu hopeful. Nah, ini poin yang pas dan penting banget menurut aku, dan ini bagus sih buat setiap dari kita. Jadi diingat Yaz. Jadi sebelum itu kita mari baca di Roma 5 ayat 4. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekali lagi kita baca Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, di ayat Roma 5 ayat 4 itu ada tulisan pengharapan atau ada kata pengharapan. Di sini aku highlight ya kata pengharapan. Jadi pengharapan itu artinya kita punya benar-benar pengharapan. Kayak kita berharap sama Tuhan. Dan kita sewaktu kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam hidup kita, jangan pernah takut untuk berharap dan jangan pernah takut untuk hari esok. Jangan pernah takut memperkatakan yang baik buat hari-hari ke depan. Jangan pernah worry about tomorrow, I love you. Jadi jangan pernah takut untuk itu. Jangan pernah takut buat, aduh kira-kira rapatku gimana, kira-kira handphone aku gimana ya, aduh aku butuh handphone baru nih, aduh gitu. Tapi kita selalu berharap sama Tuhan, karena gak ada salahnya. Contoh nih, seperti tokoh di Alkitab yaitu Ayub. Nah, Ayub di tengah situasi sulit sekalipun, Ayub tidak pernah berdosa guys.
Dan dia tidak pernah mengucapkan kata-kata komplain kepada Tuhan, tapi dia malah mengganti kata-kata komplainnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Keren gak tuh? Aku belajar banget dari apa yang Ayub lakukan. Selama dia hidupnya susah, bahkan situasinya mungkin gak baik, dia itu benar-benar tidak mengeluarkan kata-kata komplain kepada Tuhan, tetapi dia malah benar-benar bersuka cita atau mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa jadi gini ya? Nah, tapi dia malah mengucap syukur kepada Tuhan, dan dia benar-benar memperkatakan yang baik-baik buat hidupnya, memperkatakan yang baik-baik buat hari esok, dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. That was great. Aku benar-benar belajar banget dari apa yang Ayub lakukan sewaktu dia dalam masa-masa susah. Nah, sama juga halnya dengan hidup kita nih guys. Sewaktu masa corona gini ya guys ya, gini loh, masa corona kayak gini loh guys. Even gak masa corona pun kita komplain, gak sabaran, bosenan, marah-marah aja kerjanya gitu kan. Terus setiap hari kayak gitu, apalagi terus ditambah lagi situasi corona kayak gini, makin gak tuh. Tapi aku belajar bahwa sewaktu dalam situasi seperti ini adalah kesempatan untuk aku punya pengharapan kepada Tuhan. Karena apa? Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak tergantung pada saat kita kaya, tidak tergantung pada saat kita keadaan baik-baik aja, tidak tergantung pada saat kita happy doang, atau tidak tergantung pada saat kita sedih, maybe, atau tidak tergantung pada situasi yang tertentu. Tapi, kaget gak tuh? Tapi kita harus bergantung kepada Tuhan setiap momen. Every moment, semuanya, momen apa aja, mau jelek, mau enggak, mau baik, mau enggak, mau sedih, mau enggak, itu kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita punya pengharapan besar pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu menciptakan kita. Tuhan itu yang tahu nih bakal terjadi apa besok. So, kita harus punya pengharapan kepada Tuhan guys. Dan pengharapan kita kepada Tuhan itu harus dilakukannya, bukan dilakukan sih ya, kayak lebih kita berharap sama Tuhan tuh di situasi apapun gitu loh. Every moment, seperti yang tadi aku bilang, every moment. Coba bilang ke kanan kiri kamu atau ke kamu sendiri, every moment. So guys, aku mau cerita. Kalian tau gak sih kayak nada ini? Pasti yang sering main TikTok itu kalian tahu banget suara ini. Kayak maksudnya kayak nadanya. So guys, aku mau cerita. Pasti tahu yang main TikTok. Nah, jadi aku mau sharing nih sama kamu semua yang ada di rumah ini. Jadi aku mau sharing mengenai bagaimana kondisi atau bagaimana aku bisa tetap bertahan dalam keadaan yang gak baik, tapi tetap memutuskan untuk happy. Nah, selama corona berlangsung. Nah, jadi selama situasi-situasi seperti ini itu aku lagi banyak banget kayak rasanya tuh tekanan gitu loh. Jadi tekanan dari kampus, terus tekanan dari mana ya, dari dalam diri aku sendiri juga, terus lingkungan juga, dan itu ngebuat aku bener-bener kayak aduh ini apa lagi gitu kan, kayak satu baru selesai terus tumbuh lagi satu, terus tumbuh lagi satu, terus tumbuh lagi satu. Bahkan waktu itu aku bener-bener kayak lagi masanya tuh bener-bener kayak struggle banget, udah corona kan tuh ya, corona, terus kuliah lagi kan ditambah kan, dan itu aku harus siapin masa-masa skripsi aku. Dan itu buat aku bener-bener kayak oh my god ya Tuhan, ini apa lagi gitu kan. I'm so tired love song. Enggak ya, bukan love song. I'm so tired. Aku bener-bener tired banget. Bener-bener kayak apa sih ini lagi gitu kan. Bahkan sometimes aku tuh bener-bener kayak memutuskan untuk aku diam, nangis karena aku capek. Karena aku capek bener-bener berada di situasi kayak gini gitu, yang nggak berhentinya selalu ada aja kayak gini, yang datang gitu.
nggak happy, nggak sedih, baru aja happy terus udah dibuat sedih, terus ada sedihnya lagi, terus ada happy lagi, terus sedih lagi, terus kadang flat gitu kan. Dan itu membuat aku bener-bener kayak dalam situasi sulit, dan bener-bener dalam situasi yang aku nggak bisa kontrol, dan aku nggak bisa nggak bisa bener-bener untuk kayak meyakinkan bahwa habis ini bakal happy, habis ini bakal sedih gitu. No, aku nggak bisa kayak gitu. Dan akhirnya saat-saat kondisi seperti itu, aku dikasih tahu sama sahabat aku buat bilang kayak gini, nggak ada yang bisa nolongin kita selain kita punya firman, berdoa sama Tuhan, atau waktu pribadi kita sama Tuhan. Itu bener-bener kayak mam tuh Herlina kayak gitu loh, maksudnya kayak oke, itu dibukain banget pintu pemikiran di otak aku. Kayak bener-bener sahabat aku bilang kayak, ya nggak ada yang bisa nolong kita dalam situasi seperti ini. Ya ini udah rencananya Tuhan. Tapi dalam situasi ini Tuhan tuh mau lihat bagaimana sih keputusan kamu waktu kamu di dalam kondisi yang nggak baik, atau di dalam kondisi senang, atau di dalam kondisi kamu fine aja. Apakah kamu komplain, atau kamu mau tetap bersyukur sama Tuhan? Kita aja masih bisa bersyukur, kita masih bisa makan tuh kita bersyukur loh. Kita bahkan hidup, bernafas, masih injak bumi itu kita bersyukur guys. Dan itu membuat aku tersadar di dalam otakku kayak gitu loh. Dan aku merasa bener-bener wow, itu menyentuh ya. Dan itu bener-bener menampar pipi kiri dan pipi kanan aku. Dan itu membuat aku untuk ngerasa gimana ya, kayak oke. Ini bener loh, bener bahwa dalam situasi seperti apapun aku harus punya keputusan apa yang aku ambil. Apa keputusan aku untuk komplain, atau aku bersuka cita, atau aku tetap bersyukur sama Tuhan. Dan dalam situasi itu juga guys, aku bener-bener pas aku udah merasa tertampar oleh perkataan sahabat aku ya, di situ aku bener-bener minta maaf sama Tuhan. Aku bener-bener merasa kayak sedih gitu, yang kayak bener-bener aku sorry banget Tuhan. Dan akhirnya setelah aku memutuskan untuk, aku tahu nih dalam kondisi seperti ini aku gak mau komplain, tapi aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur sama Tuhan. Dan akhirnya selama aku bisa seperti itu, dan aku selalu rutin untuk menjalani, aku berdoa sama Tuhan, aku punya firman, aku dimuridkan, terus aku bener-bener punya waktu pribadi sama Tuhan. Di situ even badai apapun ya guys, ataupun dalam ada masalah-masalah baru, atau dalam kondisi happy, kalau kondisi lagi nggak happy, aku tetap merasa ada damai sejahtera dan sukacita yang benar-benar dari Tuhan. And I'm not worried about tomorrow. Aku benar-benar nggak merasa khawatir buat besok. Aku bahkan nggak merasa khawatir buat ya udah besok aku bakal gimana ya nanti skripsinya, gimana sidangnya. Dan aku nggak worry sama yaudah besok aku nanti ngapain ya setelah aku sidang atau skripsi. Aku nggak khawatir sama itu. Kenapa? Karena aku punya pengharapan sama Tuhan gitu loh. Dan Tuhan tahu bagaimana hasil hidup aku. Tapi yang mau Tuhan lihat dalam hidup kita adalah bagaimana kita memutuskan, atau kita mau untuk decided respon apa yang kita ambil sewaktu kita berada dalam keadaan susah. Dan respon yang kita ambil pastinya adalah keadaan yang mengucap syukur. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu cerita aku guys. Nah, aku udah selesai cerita. Sekarang waktunya kalian yang cerita. Huddle time. Jadi dari apa yang aku sharing nih, sekarang coba jawab dulu pertanyaannya. Apa yang kalian pelajari dari sharing hari ini? Aku kasih waktu ya 2 menit aja. Nah, pertanyaan yang kedua, sudahkah dalam kondisi ini kalian memutuskan untuk bersuka cita? Silakan dipikirkan dulu. Setelah itu kalian bisa jawab. Aku kasih waktu 1 menit deh buat mikirinnya. Habis itu kalian jawab, terus selesai. Oke, kalau sudah dipikirin, mari kita berdoa. Kak Cantik pengen banget berdoa buat kalian. Let's pray ya.
Lord Jesus, thank you banget buat hari ini Tuhan. Benar-benar bersyukur buat apa yang sudah Tuhan berikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan buat situasi-situasi yang kami terus alamin Tuhan. Mau situasi sedih, happy, bahkan situasi yang kami flat aja Tuhan. Tapi kami terus punya Engkau Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk kami terus bersuka cita, untuk kami terus bersyukur, untuk kami terus tidak komplain Tuhan, tapi kami terus memperkatakan yang baik-baik. Dan kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Aku berdoa buat setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa kami mendapatkan rema kami secara pribadi. Aku percaya kami secara pribadi Tuhan benar-benar menangkap bahwa kami mau menjadi orang yang tahan uji. Kami mau menjadi orang yang benar-benar punya pengharapan kepada Engkau, yang berharap kepada Engkau Tuhan dalam situasi apapun Tuhan. Even dalam situasi seperti ini Tuhan, kami gak mau corona mengambil sukacita yang datangnya dari Engkau Tuhan. Tetapi kami mau untuk kami terus memutuskan untuk kami mau hidup bersyukur, untuk kami mau terus memperkatakan yang baik buat hidup kami, masa depan kami Tuhan, bahkan sekolah kami Tuhan, bahkan pertemanan kami Tuhan. Kami mau terus perkatakan yang baik Tuhan, sebab kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya apa yang kami dapatkan Tuhan pada hari ini, itu yang akan kami implementasikan Tuhan untuk ke depan, itu yang akan kami lakukan ke depan Tuhan. Bahkan komitmen yang akan kami ambil Tuhan, itu akan kami jalankan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amen. Yeay, amin. Silakan dibuka matanya. So guys, itu aja yang mau Kak Canti sharing, yang pengen Kak Canti bagian hari ini. So, sebelum kalian tutup YouTube-nya, Kak Canti cuma pengen bilang, please stay safe. Ingat cuci tangan, jangan keluar-keluar tanpa masker. Kalau bisa, kalau mau keluar, ingat pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak 1 meter sama orang-orang yang kalian gak kenal, dan terus berdoa. God bless, bye. You are awesome. You